Assalamualaikum, halo sahabat, ketemu kembali dengan saya, Dr. Ian. Hari ini kita melanjutkan bahasan mengenai kemoterapi A sampai Z. Nah, sekarang yang kita bahas adalah apakah kemoterapi meningkatkan risiko infeksi. Sahabat sekalian, sebagaimana kita bahas sebelumnya, bahwa memang pemberian obat kemoterapi yang sebenarnya yang disasar adalah sel-sel kankernya, tapi ternyata juga dia mempunyai efek samping pada sel-sel normal. Walaupun efek samping itu semua adalah bisa dilakukan tata laksana yang baik, manageable artinya. Yang khusus kita bahas hari ini adalah pemberian kemoterapi ternyata memang bisa menyebabkan atau meningkatkan risiko seseorang mendapatkan infeksi. Sahabat sekalian, ketika kita akan memberikan kemoterapi, seperti bahan sebelumnya, kita ada tahapan persiapan. Nah, persiapan yang kita bahas adalah pemeriksaan darah, karena ini berkaitan dengan risiko infeksi. Khususnya adalah bahwa pada pemberian kemoterapi itu ada beberapa komponen darah kita yang terdeplesi atau tertekan jumlahnya. Kita bahas satu persatu. Pada pemeriksaan darah, yang pertama diperhatikan adalah kadar hemoglobin. Kadar hemoglobin normalnya sekitar 12 gram per sen. Nah, kalau hal ini misalnya rendah, misalnya di bawah 10 atau bahkan terjadi anemia yang berat di bawah 5 dan sebagainya, bagaimanapun juga ini akan meningkatkan atau memberi peluang terjadinya infeksi. Karena hemoglobin ini adalah suatu zat yang mengangkut oksigen untuk metabolisme yang sehat suatu sel. Salah satu hal yang lebih penting dibanding kadar hemoglobin adalah kadar sel darah putih atau leukosit. Keadaan yang meningkatkan risiko infeksi apabila kadar leukosit itu turun disebut leukopenia. Kenapa? Karena sebenarnya sel-sel darah putih inilah adalah komponen dari darah yang memang berfungsi terutama untuk menahan atau untuk menghilangkan, mematikan berbagai kuman patogen. Sehingga kalau ini turun tentunya meningkatkan risiko infeksi. Kemudian yang lain lagi adalah lebih detail lagi mengenai sel darah putih adalah rendahnya kadar sel neutrofil. Jadi sel neutrofil adalah komponen dari sel darah putih yang memang berfungsi untuk menghilangkan atau menjaga tubuh dari infeksi. Nah, kadang-kadang pasien jatuh ke istilah kita febrile neutropenia. Jadi badannya panas, tinggi, karena rendahnya kadar neutrofil. Kemudian satu lagi yang berkaitan adalah rendahnya kadar trombosit, disebut trombositopenia. Sebenarnya trombosit ini tidak berkaitan langsung dengan infeksi, tapi berfungsi menjaga tubuh sehingga tidak gampang terjadi perdarahan. Nah, beberapa hal tersebut adalah efek samping kemoterapi yang kalau tidak dilakukan manajemen yang baik akan membawa pasien menjadi gampang terinfeksi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menjaga? Ada beberapa tahap. Yang pertama adalah mengantisipasi. Kita seorang dokter ahli kanker sudah mempunyai data obat-obatan kemoterapi apa yang akan menekan komponen apa dari sel darah kita. Itu sudah ada datanya. Sehingga kalau kita memakai obat A, maka
kita sebaiknya menambahkan suatu obat tertentu sehingga tidak jadi penurunan. Misalnya adalah obat-obatan untuk merangsang tubuh sumsum tulang kita untuk memproduksi sel-sel darah tertentu lebih baik. Nanti akan kita bahas sendiri obat-obatan apa yang bisa merangsang sumsum tulang kita untuk memproduksi sel-sel darah putih ataupun sel darah merah. Kemudian yang lain adalah tentunya dengan memonitor. Jadi setiap kemoterapi akan dipantau efeknya secara fisik tapi juga secara laboratorium, sehingga ketika dipantau terjadi penurunan, sebelum terjadi infeksi kita bisa menambahkan. Jadi bisa menambahkan obat, menambahkan trombosit, atau misalnya menambah transfusi darah sehingga infeksi tidak terjadi. Itu beberapa hal. Nah, kalau sudah terjadi bagaimana? Kalau sudah terjadi infeksi, maka kita harus memberikan antibiotika yang sesuai. Jadi memang bisa terjadi karena memang pasien kanker bagaimanapun status imunnya akan rendah. Kadang gizinya juga tidak cukup, apalagi ketambahan masalah yang terkait dengan efek samping ini bisa saja jatuh ke dalam misalnya febrile neutropenia. Bahkan kadang-kadang pasien harus diisolasi untuk dipulihkan keadaan umumnya sehingga terhindar dari risiko infeksi. Sahabat sekalian, demikian bahasan mengenai apakah memang benar. Ternyata memang benar apabila tidak dijaga bahwa kemoterapi bisa meningkatkan risiko infeksi pada seorang pasien yang sedang dalam pengobatan. Demikian, silakan ajukan pertanyaan atau memberikan komentar di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di dalam sesi Tanya Dr. Yan Asmi. Demikian sahabat, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.